Baik, sudah siap semuanya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seminar rancangan aktualisasi ini berjalan dengan lancar dari pagi sampai sore hari nanti sesuai dengan rencana jadwal kita. Kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Dipersilahkan. Monggo. Berdoa cukup. Baik, yang saya hormati Ibu Vita Juliatun SSTP MN selaku penguji, dan yang kami hormati Bapak Tantowi Jauhari SAP MPA selaku coach, dan yang kami hormati Ibu Anjarwati SH selaku mentor. Kemudian yang saya banggakan Saudari Afifatul Maghfurah SIP selaku peserta. Baik, untuk ketentuan pagi hari ini akan saya bacakan untuk pemaparan peserta 10 menit, kemudian pemberian dukungan dan penguatan dari mentor 5 menit, kemudian klarifikasi dan saran dari penguji 5 menit, kemudian tanggapan penjelasan dari peserta kurang lebih 10 menit, dan review dari coach sebanyak 5 menit. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan sesi pertama kali ini akan dipaparkan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dalam optimalisasi pelayanan percepatan kepemilikan akta kelahiran saya cekatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul oleh Saudari Afifatul Maghfurah SIP. Kami persilakan waktunya 10 menit untuk paparan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Vita Juliatun, Sarjana Sains Terapan Pemerintah Master of Engineering, selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Tantowi Jauhari, Sarjana Administrasi Publik Master of Public Administration, selaku coach. Yang saya hormati Ibu Anjarwati, Sarjana Hukum, selaku mentor. Dan yang saya hormati Ibu Rohmiati, Sarjana Pendidikan, selaku pengampu. Saya Afifatul Maghfurah, nomor absen presensi 2, bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, akan mempresentasikan rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar profesi PNS dalam optimalisasi pelayanan percepatan kepemilikan akta kelahiran saya cekatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul mempunyai visi terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam bingkai NKRI yang berbineka tunggal ika. Sedangkan salah satu misinya yaitu penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bagian dari Kabupaten Bantul tentunya mendukung visi dan misi tersebut. Seksi kelahiran di Dinas Kabupaten Bantul, di Dinas Pencatatan Sipil dan Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kepelayanan bidang pencatatan kelahiran, penerbitan dokumen bidang pencatatan kelahiran, dan pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan bidang pencatatan kelahiran. Untuk pada semester 2 tahun 2021 ini diketahui jumlah anak berusia 0 sampai 18 tahun ada 241.071 anak, dan dari jumlah tersebut sebanyak 3.251 akta pencatatannya akta kelahirannya belum tercatat di database kependudukan. Kemudian untuk data terbaru ada 2.355 akta kelahiran yang belum tercatat di database kependudukan. Masalah yang
saya temukan di Dukcapil Bantul dari hasil pengamatan dan diskusi, satu, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan, meningkatnya masyarakat, nanti kondisi yang diharapkan meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Yang kedua, kurangnya kualitas pegawai dalam menjelaskan administrasi kependudukan. Kondisi yang diharapkan meningkatnya kualitas pegawai dalam menjelaskan administrasi kependudukan. Yang ketiga, masih ada 2.355 anak usia 0 sampai 18 tahun yang akta kelahirannya belum tercatat di database kependudukan. Kondisi yang diharapkan nanti berkurang 10%, yaitu ada 2.120 anak usia 0 sampai 18 tahun yang akta kelahirannya belum tercatat di database kependudukan. Kemudian yang keempat, masih banyak dokumen kependudukan yang belum terdigitalisasi, yang diharapkan dokumen kependudukan telah tersimpan secara digital. Dari masalah-masalah tersebut dilakukan analisis USG terhadap isu kontemporer yang akan diangkat, yaitu nomor 3, masih ada 2.355 anak usia 0 sampai 18 tahun yang akta kelahirannya belum tercatat di database kependudukan. Dari pohon masalah ini terlihat beberapa penyebab dan dampak untuk masalah tersebut. Penyebabnya antara lain asumsi masyarakat bahwa pengurusan akta kelahiran prosedurnya lama, berbelit-belit dan mahal. Kemudian masyarakat belum mengetahui mudahnya pencatatan akta kelahiran secara online dan gratis. Masyarakat tidak mengetahui pentingnya update data. Kemudian dihapuskannya denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran. Adanya penduduk yang pindah alamat tapi tidak diikuti dengan pindah secara administratif sehingga belum terupdate di database. Kemudian adanya akta kelahiran terbitan luar daerah yang belum terinput di database. Dampaknya nanti tidak terwujudnya amanat undang-undang tentang pemenuhan hak sipil anak, tidak terwujudnya Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, dan tidak terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Dari pohon masalah, kemudian dilakukan analisis menggunakan idea generation untuk mengoptimalkan pelayanan percepatan kepemilikan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk memetakan kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan saya cekatan. Kegiatan yang pertama yaitu melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, nilai-nilai aneka yaitu terbuka, musyawarah, menjaga rahasia, efektif dan efisien serta jujur. Untuk subkegiatannya ada 2, koordinasi dengan bidang pihak dan koordinasi dengan pencatatan sipil khususnya seksi kelahiran. Untuk kegiatan kedua, mempersiapkan sosialisasi mengenai pentingnya administrasi kependudukan. Nilai aneka yang dapat diperkuat yaitu bertanggung jawab, berdoa, sopan santun, efektif dan efisien serta mandiri. Subkegiatannya ada 2, membuat surat undangan, daftar hadir, mencari lokasi, memesan snack, mempersiapkan materi presentasi sosialisasi, dan kedua menyampaikan undangan kepada register desa atau tokoh masyarakat sebagai peserta. Kegiatan ketiga yaitu membuat surat dan infografis percepatan kepemilikan akta kelahiran. Nilai-nilai aneka, terbuka dan transparan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, cermat dan teliti, efektif dan efisien, serta tidak akan bergantung pada orang lain. Subkegiatannya membuat konsep surat dan infografis percepatan kepemilikan akta kelahiran, melaksanakan pembuatan surat dan infografis. Kegiatan selanjutnya yaitu membuat program WhatsApp Blaster untuk register desa. Nilai-nilai aneka, bertanggung jawab dan amanah, berdoa, menjaga kerahasiaan data, inovatif dan kreatif serta jujur. Subkegiatannya membuat program WA Blaster dengan Google Sheet dan mengirimkan WA tersebut kepada register desa dan menindaklanjutinya. Kegiatan kelima yaitu melakukan update atau input data kepemilikan akta kelahiran. Nilai aneka, bertanggung jawab, berdoa, menjaga kerahasiaan, kode etik, inovatif dan jujur. Untuk subkegiatan yaitu memverifikasi data, kemudian melakukan input data. Kegiatan keenam yang terakhir yaitu membuat laporan kepada atasan. Nilai aneka, bertanggung jawab, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai kaidah PEUBI, menjaga kerahasiaan, kreativitas, dan jujur. Untuk subkegiatan yaitu mempersiapkan bahan laporan dan kemudian membuat laporan kepada atasan. Untuk jadwal aktualisasi ini
aktualisasi akan dilakukan pada bulan Juni selama 3 hari dan bulan Juli dari tanggal 1 sampai 30. Bisa dilihat dalam jadwal aktualisasi ini. Demikian presentasi saya. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Dan saya mengharapkan masukan dan saran dari yang membangun dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi paparan yang telah disampaikan oleh Saudari Afifatul Maghfurah SIP. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Anjarwati SH selaku mentor untuk menyampaikan dukungan serta penguatan terkait rancangan aktualisasi dari peserta. Kami persilakan Ibu, waktunya 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji Ibu Vita dan juga Bapak Tantowi dan Ibu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai mentor Bu Afifah dalam hal ini, sebenarnya kegiatan ini sudah berlanjut dari tahun 2015, tapi semakin kita terkait dengan peningkatan kepemilikan akte kelahiran ini sudah dimulai mulai tahun 2015. Akan tetapi semakin kita ke sini tinggal sebenarnya kita sudah mencapai 98,80. Masih ada sekitar 2.355 anak yang tadi disampaikan Mbak Afifah belum tercatat akte kelahirannya, dan dengan program ini kami memang agak terbantu. Artinya begini, sebelumnya kami untuk menyisir kepemilikan akte kelahiran ini dengan jemput bola. Dan kemudian di masa pandemi ini, mulai tahun 2020 di bulan April sampai sekarang ini, kami untuk menuntaskan itu kalau jemput bola tidak memungkinkan dengan adanya pandemi ini. Kemudian program aktualisasi yang disusun oleh Mbak Afifah ini memang mendukung sekali dengan layanan online, di mana kita tidak harus bertatap muka, namun target kepemilikan akta ini bisa tercapai. Dan mungkin dengan adanya WA Blaster, tadi yang disampaikan Mbak Afifah, ini akan membantu penuntasan cakupan akte kelahiran yang tadi disampaikan masih ada 2.255 ya, 2.255. Ini harapannya di tahun ini ada kenaikan dari cakupan ini. Kemudian yang terkait dengan aktualisasi ini, kami sangat berharap sekali, karena di masa pandemi melakukan informasi via WA, begitu. Baik, ada lagi Ibu yang disampaikan? Ini sudah cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itu tadi penguatan serta dukungan terkait rancangan aktualisasi dari peserta dari Ibu Anjarwati SH. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Vita Juliatun SSTP MN selaku penguji untuk menyampaikan klarifikasi terkait rancangan aktualisasi dari peserta. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Mbak Elmi atas waktunya. Yang kami hormati Pak Tantowi selaku coach dari Mbak Afifatul ya, Mbak Afifatul, Mbak Anjar selaku mentornya Mbak Afifatul, dan Mbak Afifatul selaku peserta
Latsar dari Bantul nggih. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Mbak Afif. Panggilannya siapa nggih, Mbak? Afifah, Bu. Afifah. Ya. Oh nggih, Mbak Afifah. Terima kasih tadi paparan panjenengan sangat bagus nggih. Dan dari penjelasan Ibu Mentor Mbak Anjar tadi saya sudah menangkap bahwa tadi isu yang panjenengan ambil ini sebenarnya tadi sudah berjalan sejak tentang pencatatan akta kelahiran Mbak Anjar tadi sudah berjalan sejak tahun 2015. Berarti di sini saya ingin klarifikasi sama Mbak Afifah nggih. Untuk yang jenengan ambil ini berarti besok inovasinya itu yang terwujud yang ada itu besok dalam bentuk apa? Apakah aplikasi yang apa tadi WA Blaster? WA Blaster ya. Nggih, apakah inovasinya itu atau yang mana? Karena kan kemarin sudah ada, berarti jenengan tinggal melanjutkan yang belum ada kemarin, berarti melanjutkan programnya kemarin nggih panjenengan. Nggih, itu wujudnya yang mana? Tolong nanti ditunjukkan. Dan di sini tadi saya lihat ada 6 kegiatan nggih. Ya. Yang kedua ada 6 kegiatan. Nah, di sini tadi tahapan-tahapan juga sudah saya baca nggih. 6 kegiatan dan dari 6 kegiatan itu ada beberapa sub kegiatan. Ada beberapa sub kegiatan gitu. Waktu panjenengan nanti masa aktualisasi, kalau dulu namanya habituasi nggih Pak Tanto, kalau sekarang namanya masa apa nggih waktu 1 bulan itu? Habituasi dan aktualisasi nggih. Oh gitu ya. Nggih. Masih sama berarti Nggih, dengan masih yang sama. dulu nggih. Nggih. Apakah panjenengan nanti selama 30 hari nggih Pak Tantowi? Selama 30 hari itu nggih. Dengan Mbak Afifah yakin kegiatan ini bisa terlaksana semua karena ini sudah menjadi programnya panjenengan. Apakah nanti panjenengan yakin? Monggo nanti silakan dicermati lagi. Yakin kegiatan demi kegiatan bisa terlaksana semua, nggih Mbak Afifah. Ya Bu. Itu dan tadi juga saya sudah baca itu prinsip-prinsip anekanya juga sudah masuk nih, prinsip-prinsip aneka sudah. Untuk keterkaitan dengan materi agenda per agenda itu sudah dimasukkan apa belum nggih? Saya kayaknya nggak baca ya. Oh sudah ada Mbak, sudah ada di belakang nggih, di pertahapan nggih. Ya. Mungkin itu masukan saja dari saya dan yang perlu klarifikasi yang inovasinya panjenengan tadi nggih Mbak Afifah. Oh iya. Dan mungkin tambahan mungkin nanti di akhir itu panjenengan mungkin bisa menampilkan sebelum ada inovasi dari panjenengan itu pelayanan pencatatan akta kelahiran itu seperti apa dan setelah adanya program panjenengan itu seperti apa. Jadi nanti terlihat di situ manfaat dari inovasi panjenengan itu. Mungkin itu Pak Tantowi sekedar masukan saran dan mungkin klarifikasi, monggo Mbak Afifah sedikit masukan dari saya. Cukup nggih mungkin Mbak Afifah, Mbak Anjar, Pak Tantowi, Mbak Elmi, waktu kami kembalikan nggih. Baik, terima kasih Bu Vita atas klarifikasinya dan saran masukannya serta pertanyaan yang telah disampaikan oleh Ibu Vita. Selanjutnya akan persilakan kepada Mbak Afifah untuk menanggapi terkait klarifikasi saran dan masukan dari Ibu Vita. Dipersilakan waktunya 10 menit Mbak Afifah. Baik Bu, untuk inovasi yang nantinya terwujud itu seperti disampaikan Bu Anjar tadinya untuk pencatatan akta kelahiran ini jemput bola. Kemudian nanti saya akan membuat WA Blaster dengan Google Sheet. Jadi nanti sekali terkirim bisa pesan WA untuk
konfirmasi akta pencatatan ini langsung terkirim ke 75 register desa yang disasar. Dari register desa nantinya akan mengkonfirmasi kepada masyarakat yang data anaknya belum tercatat akta kelahirannya itu. Kemudian juga akan WA Blaster juga akan memberikan surat percepatan akta kelahiran itu. Nanti di dalamnya ada persyaratannya apa saja. Nanti dari masyarakat hanya mengirimkan persyaratan itu difoto melalui WA saja. Jadi persyaratan tidak perlu dibawa ke Dukcapil, ke desa, jadi hanya melalui WA saja. Nanti kami akan melakukan itu, meneruskan kepada petugas layanan pembuatan akta kelahiran. Demikian, Ibu. Kalau tadi di kegiatan itu ada sosialisasi enggak ya? Ada, Bu. Ada ya? Iya. Ada di depan kayaknya saya baca. Mungkin masyarakatnya nanti tahu dengan adanya WA Blaster itu dari mana? Dari sosialisasi itu, Mbak? Kalau WA Blaster itu untuk register desa dan tokoh masyarakat, Bu, yang dianggap mereka mempunyai pengaruh untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang datanya belum tercatat itu. Berarti panjenengan untuk sosialisasinya ke desa-desa, iya. Ke 75 desa itu. Berarti nanti masyarakat desa yang bertugas untuk mensosialisasikan itu kepada warga masyarakat, Bu. Benar, Bu. Dan mungkin tambahan sedikit, Mbak Afifah. Ya. Monggo nanti setelah panjenengan masa habituasi itu, panjenengan nanti seandainya menemukan lagi mungkin prinsip-prinsip anekanya selain yang telah panjenengan cantumkan, itu silakan monggo nanti dimasukkan lagi, nggih. Nggih. Nanti kita ketemu di 30 hari ke depan.